Oke, kalau Pak Denny clear, saya lanjutkan ke Pak Margono. Silahkan Pak Margono, dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Mas Bimo. Waalaikumsalam Pak. Ya. Dan teman-teman, terima kasih kesempatannya. Ini sebenarnya sudah banyak terjawab di pertanyaan teman-teman tadi, dan itu ada satu yang belum terpecahkan dalam pemikiran saya juga, mengenai vibrasi Mas, untuk doa afirmasinya itu. Oke. Itu untuk yang mengikutkan yang alam semesta sesuai dengan ketetapan kitanya itu Mas. Seperti apa yang harus kita ucapkan, atau 5-5-nya 6-6-nya ketetapan itu kita ucapkan, atau seperti apa Mas? Penjelasan. Terima kasih. Ya, Pak Margono, gini, terkait dengan vibrasi itu bukan soal kata-kata sebenarnya, ya. Soal rasa, soal prasangka, artinya tidak diucapkan pun nggak apa-apa. Nah, kelima-limanya itu, saya yang paling dominan saya pancarkan adalah saya itu setiap hari dilayani semesta. Jadi saya pengen apa, batin saja, itu semesta melayani gitu loh. Siap. Kalau misalkan belum, berarti saya belum layak. Karena semesta itu ketika kita punya memancarkan melayani, itu bahkan saya belum sempat batin, ketika semesta merasa saya butuh, dia menghadirkan seseorang itu. Dia menghadirkan sebuah, bukan hanya seorang, yang kita butuhkan apa gitu. Ya, kalau yang kita butuhkan adalah misalkan sebuah peristiwa, ya peristiwa itu akan dikondisikan gitu ya. Jadi dari beberapa ketetapan itu, satu yang paling dominan di saya, yang sering saya pancarkan adalah saya itu tiap hari dilayani semesta. Uang yang datang itu karena semesta melayani saya. Karena sudah ketetapannya saya klaim, ingat ya, kamu diciptakan untuk melayani saya, datang dan melayani saya. Yang kedua, semesta infinity, itu yang menjadi andalan saya juga, karena saya tuh dulu pernah punya mindset batasi income, Pak. Jadi saya merasa tuh 100 juta per bulan sudah cukup. Ya ibaratnya, ya istri kalau dikasih 100 juta per bulan kan sudah wow banget lah. Ternyata setelah tahu konsep itu, saya tidak boleh ada batasan up income saya berapa, tidak boleh batasin. Untuk itu semesta infinity selalu klaim, ketika ada pembatasan di diri saya, no, semesta infinity, tidak ada batasan. Ya, jadi semuanya mampu direalisasikan. Tugas saya adalah melayakkan diri supaya saya layak diberi sesuai dengan takaran itu, takaran kelayakan. Jadi sebenarnya tugas kita tuh sibuk melayakkan diri aja. Jadi itu tidak harus diucapkan di dalam doa, tapi di dalam doa juga boleh. Tetapi yang terpenting sepanjang harinya, Pak. Karena kalau doa itu kan hanya ritual khusus ya. Bisa jadi kalau misalkan sholat 5 waktu ya di 5 waktu aja. Kalau enggak, misalkan di doa pagi sama doa malam ya itu saja. Nah, kalau memancarkan sepanjang hari ini jauh lebih powerful dibandingkan dengan doa. Makanya ada beberapa hal kok doa bisa di-cancel, ya bisa, karena doanya hanya di pagi hari, minta sesuatu, tetapi ngeluhnya sepanjang hari, khawatirnya sepanjang hari, cemasnya sepanjang hari, takutnya sepanjang hari. Ya doa yang sepersekian menit tadi ya ter-cancel otomatis gitu loh. Ya, jadi esensi dari doa seperti itu, yang diprasangkakan, dipancarkan sepanjang hari, getaran rasa yang memancar, itulah doa. Karena doa bukan soal kata. Kalau soal kata, orang bisu doanya gimana? Ya kan gitu. Jadi doa itu soal rasa gitu, Pak. Bukan soal ritual, tapi soal rasa. Itu terjawab ya, Pak Margono ya? Terima kasih Mas Bimo. Ya, sama-sama Pak. Oke, tinggal ini yang di chat. Oke. Setelah belajar pengembangan diri, Happy Hoki, ada dorongan yang kuat di dalam diri saya untuk resign dari tempat kerja sekarang. Bahkan tadi saya sudah membuat surat resign. Wow. Semoga dilancarkan. Dalam diri saya ada sebuah keyakinan kuat untuk merubah peta kesadaran dari force ke power. Awalnya diri kemelekatan diperbudak menjadi ingin memberdayakan diri, terbebas dari keterikatan, sebuah tujuan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Oke, mohon doanya. Siap, doa yang terbaik untuk siapa nih? Seman ya. Tipsnya Om, untuk lebih menguatkan agar tujuan saya bisa tercapai, tadi sih circle sama sumber informasi itu menjadi patokan yang dasar ya. Jadi circle dan sumber informasi, karena kalau Anda sudah resign, circle Anda harus pengusaha, minimal orang yang buka warung, yang buka kuliner gitu ya,
Kalau masih karyawan agak berat, nanti diajak ngobrol tentang bisnis, nanti Anda sering dipatahkan gitu. Bisnis itu rugi, nggak jelas, mending karyawan, hasilnya pasti gitu, dan lain sebagainya. Jadi circle-nya pastikan banyak pengusaha, amati cara mereka berpikir, pola pikirnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian sumber informasinya ditambah, belajar bisnis, belajar yang lainnya, jangan hanya happy hoki ya, semua yang berhubungan dengan bisnis, hard skill, soft skill, silakan belajar, karena dengan semakin pengkayaan ilmu, maka Anda semakin punya banyak wawasan untuk menciptakan uang, ya, untuk menciptakan sumber atau sistem income masuk. Kemudian baca buku wajib, baca buku usahakan 15 menit aja sehari baca buku, nanti hidup Anda akan berubah. Bimo, apakah sugesti diri sama dengan ngobrol dengan higher self, dan apakah kita perlu sugesti diri? Ya, sugesti diri itu lebih kepada kayak law of assumption ya. Itu perlu ya, karena kalau enggak ya diri kita tuh dilihat orang lain kayak kosong gitu, nggak punya identitas gitu. Itu orangnya gimana sih gitu? Karena nggak pernah disugesti, nggak pernah diutarakan saya itu orangnya. Apakah sugesti itu ngobrol dengan higher self? Bisa iya juga, karena kan ngobrol dengan higher self sama dengan ngobrol dengan diri. Itu bisa diartikan juga sama gitu. Oke, Pak Eko Daeng, ada yang mau disampaikan, silahkan klik tombol mic-nya. Oh ya, selamat malam Coach Bimo. Ya, malam Ya. Eko. Terkait yang Om Bimo tadi, yang afirmasinya itu, yang saya setiap hari dilayani alam semesta itu, gimana tuh penerapannya ke profesi saya selaku trader? Karena kan ada hitung-hitungannya kan. Betul. Oke. Ya, makasih. Jadi gini Pak, Pak Daeng, untuk konsep dilayani semesta ini terlepas dari aktivitas kita Pak. Gitu. Karena aktivitas profesi, mohon maaf nih, kebanyakan itu kan untuk mendatangkan uang, betul? Itu ya. Jadi terlepas dari profesi apapun, itu kita dilayani semesta. Ya, kita dilayani semesta gitu. Oh, sebentar Pak, saya izin balas WA agak penting. Oke. Jadi terlepas dari profesinya apa, ya konsep dilayani semesta itu tujuannya kan untuk mendatangkan uang. Kemudian yang lainnya juga sih, termasuk rezeki-rezeki yang lainnya, kesehatan, kemudian rezeki-rezeki yang lainnya gitu. Nah, jadi terlepas dari profesi apapun, itu yang penting pancarkan aja, karena kan apapun profesinya itu kan tujuannya untuk mendatangkan cuan. Jadi kalau yang saya lakukan adalah, ingat ya, semesta melayaniku, konsepnya aku dilayani semesta, begitu juga dengan uang terus datang melayani dengan cara apapun, dengan cara ajaib, mudah dan menyenangkan. Dan saya biasanya tambahin dari berbagai macam sumber Pak, jadi tidak hanya dari 1-2 sumber gitu. Karena saya nyaman dengan punya income dari berbagai sumber. Ketika ada suatu hal yang kadang income up and down, nah sisi lain ini bisa saling menutupi gitu. Sisi lain bisa saling menutupi gitu ya Pak ya. Jadi terlepas dari profesi apapun, tarik goalsnya ya, tarik goalsnya. Jadi kalau trader berarti bukan menarik soal teknisnya Pak, kapan buy kapan sell-nya, bukan itu yang dilayaninya, tetapi lebih kepada yang penting cuannya, hasil akhirnya itu. Karena kalau terjebak di teknis nanti khawatirnya atau tidak baiknya adalah bukan goalnya yang ditarik, bukan goal income-nya gitu. Ini kan terkait dengan trading kan biasanya kan ada target. Nah, selama ini kan saya targetnya itu sampai 60% per bulan. Nah, selama saya melakukan target itu memang nggak pernah lebih sih, mainnya cuma di sekitar itu. Nah, berarti Bapak perlu ini Pak, perlu mengklaim yang semesta infinity. Itu caranya gimana Pak? Jadi nggak ada, caranya itu gini, Anda Bapak memperasangkan bahwa tidak ada batasan Pak. Jadi ketika menentukan target itu selalu sampaikan minimal 60% ya.
bukan target 60%. Kalau target 60% yang terjadi begitu. Tapi kalau minimal 60% itu siap. Nanti atasnya tuh nggak ada batasan, Pak. Bisa jadi 1000% kita nggak tahu gitu. Jadi konsep gini, semesta infinity itu batasan galaksi Bima Sakti. Batasan semesta itu mana sih? Galaksi Bima Sakti Tata Surya. Masih ada lagi kok galaksi-galaksi yang lainnya ternyata gitu. Sebenarnya batasannya di mana? Nah, ini nggak ada batasan gitu. Nah, manusia mikrokosmos dan semesta makrokosmos. Artinya diri kita tuh juga infinity. Yang batasin tuh pikiran loh. Saya sebulan tuh paling cuma mentok 60 ya gitu. Ya itu yang membatasi. Nah, semesta infinity itu melepas batas. Kayak saya tadi yang saya sampaikan, sebulan cuma 100 juta gitu ya. Saya melepas batas, mau di atasnya, mau miliar, mau triliun, ya saya terima gitu. Ya. Jadi di situ Pak, yang saran saya justru malah lebih tepatnya menginstal atau memprasangkakan bahwa saya ini infinity. Itu sesuai dengan ketetapan semesta infinity, saya juga infinity. Infinity itu artinya tidak ada batas. Gitu Pak. Siap Pak, makasih. Ya. Oke, sama-sama Pak Eko. Oke, sebelum ke Kak Aisyah, saya izin cek di chat dulu ya. Mau nanya mengenai dompetku kan dikasih dari kakak, tapi sayanya suka dengan dompetnya. Apa perlu diganti dompet baru? Itu berpengaruh nggak Om? Ya tergantung Anda berpengaruh nggak. Kalau Anda nggak nyaman ya harus ganti. Tapi kalau Anda sudah nyaman ya nggak usah. Gitu. Kan nggak ada materi harus ganti dompet. Nggak ada materi harus ganti dompet. Cuman kan pada banyak yang ganti kan gitu ya. Ya sudah itu bagus nggak apa-apa. Yang penting Anda meyakini setelah ganti dompet duit saya makin banyak gitu loh. Ya saya dulu punya keyakinan teman-teman. Saya tuh pernah beli dompet di pasar murah ya, namanya orang deso ya. Orang deso dari keluarga kurang ada, jadi ya ada pasar murah gitu, ada bazar gitu, pakaian baju-baju bekas, kok ada dompet, saya beli itu. Saya pakai sampai dewasa loh itu dompetnya. Terus pas dewasa saya belajar ilmu beginian, ini dulu kayak dompetnya bukan dari dompet orang kaya deh gitu. Saya nggak kaya-kaya pakai dompet ini. Saya ganti dengan adanya keyakinan saya ganti dompet rezekinya nambah, ya nambah beneran. Nah artinya itu sebenarnya bukan masalah dompetnya. Anda yang mengarang cerita di sini nih loh, meyakini bahwa apa? Kalau dompet saya ganti, duit saya pasti nambah. Ya nambah betul begitu. Jadi terkait dengan dompet yang dikasih kakaknya, coba karang cerita bahwa oh kakak itu lebih tua, lebih dari saya. Berarti dompet ini membuat saya menjadi terus berlebih. Nah itu dikarang sendiri bebas. Yang penting Anda meyakini masuk ke bawah sadar. Ya, Kak Catur, gimana cara masuk circle orang kaya yang positif? Boleh bagi pengalaman lebih dong, gimana pertama kali nemu circle orang kaya? Ya, tadi sebenarnya sudah saya jawab sih. Untuk circle up itu caranya gampang ya. Cara tersimpel adalah ikut kelas yang biayanya mahal. Pasti Anda ketemu orang-orang kaya. Kemudian nongkronglah di tempat orang kaya. Lalu kalau dari dalam diri ya, yang tidak kelihatan dari sisi vibrasi, Anda jangan menjaga jarak dengan kekayaan. Contoh begini, waktu lagi lewat gitu ya, terus kemudian tuh tempat nongkrongnya orang kaya tuh, gitu. Nah, emang Anda nggak kaya? Atau Anda menyalahkan uang gitu. Wah, gara-gara uang nih Indonesia hancur gitu kan. Gara-gara uang tuh, gara-gara rebutan warisan tuh keluarganya pada hancur. Jadi Anda jangan memancarkan getaran-getaran yang itu Anda membenci uang. Karena ketika Anda tidak suka, berarti Anda tidak nyaman. Ketika Anda tidak nyaman, berarti Anda menjaga jarak. Nah, ketika Anda tidak suka dengan kekayaan, lihat tetangga beli mobil nggak suka, lihat tetangga tambah kaya nggak seneng, lihat pencapaian temennya berhasil nggak ikut seneng, berarti Anda sedang menjaga jarak dengan kekayaan. Nah, ketika Anda menjaga jarak dengan kekayaan, ketemu dengan orang kaya, mereka bisa jadi nggak nyaman gitu. Vibrasinya tuh kayak tabrakan, bukan saling melebur, tapi tabrakan kayak greg. Ini kenapa ya orang kok gini itu. Nah itu bisa membuat orang kaya ini kurang nyaman. Jadi sebelum ketemu dengan mereka, cintai dulu kekayaan, cintai dulu uang. Lalu ya tariklah. Saya meniatkan menarik orang-orang kaya menjadi sahabat saya, menjadi partner saya, karena saya adalah orang baik, saya orang tanggung jawab, saya amanah, saya pebisnis hebat. Walaupun belum jadi pebisnis hebat, tapi pancarkan aja. Saya adalah partner yang terbaik dan lain sebagainya. Nanti ketika mereka melihat Anda, ada sesuatu yang beda dari anak ini. Coba deh kenalan dan lain sebagainya. Nanti akan ada sebuah perbedaan. Jadi dari vibrasinya juga
dilakukan dari sisi teknisnya itu. Kalau mau instan, ikut kelas pengembangan diri yang harganya mahal, itu pasti orang kaya. Tinggal Anda kenalan aja. Nah, saya beruntung sekali waktu CEO Mastermind itu teman sekamar saya ternyata orang yang kaya banget gitu. PT-nya aja 24 atau 25 gitu. Saya baru ada 3 nih. Ya karena beliau saya diminta untuk bikin PT, terus bikin lagi, sekarang sudah ada 3 gitu. Itu karena circle tadi. Gitu. Jadi betapa dahsyatnya pengaruh dari circle orang yang lebih hebat gitu. Yang penting Anda jangan menjaga jarak dengan kekayaan gitu. Kak Christian mau ngobrol lagi? Silakan dibuka mic-nya. Malam Om, gak jelas suaranya? Jelas. Itu tadi barusan dari Kak Ezra ya, yang bahas masalah belief system dari orang tua. Cerita sedikit aja sih, kalau saya kan terlahir dari keluarga broken Om, anak tunggal. Jadi saya hidup dengan lingkungan keluarga yang toxic, very toxic. Nah, di umur saya yang sekarang ini, ya seiring ketemu dengan pelatihannya Om ini, apakah ini saya minta pendapatnya sih, apakah yang saya udah lakuin itu benar? Karena kemarin sempat saya ada di titik hidup saya hancur-hancuran, pernah bikin usaha tapi pernah gagal beberapa kali. Terus yang terakhir di titik belum lama ini, sekitar tahun kemarin, itu saya sampai punya pikiran begini, ya Tuhan, kalaupun memang diizinkan, bolehlah saya menebus karma-karma orang tua saya dulu gitu. Saya sampai mikir gitu karena saya berharap jangan sampai nurun di anak cucu saya nanti gitu. Jadi saya pikul tanggung jawabnya gitu. Itu bagi saya sih kayak udah penat banget di diri saya untuk nggak bisa kayak gini deh gitu. Saya udah kayak udah gregetan. Saya pengen berubah tapi bingung mau ngapain gitu. Itu sih Om. Kira-kira yang saya lakukan udah benar dan ataukah ada masukan buat saya gitu Om. Itu aja sih Om. Ya, jadi untuk terkait dengan memutus karma itu, kalau saya nggak mau menanggung karma, memikul karmanya saya nggak mau. Kalau saya mending memutus. Kalau Christian nih boleh tahu, mohon maaf nih, agamanya apa, boleh tahu? Saya Muslim Om. Muslim. Nah, berdoa untuk minta diputus. Ya. Kalau misalkan nanti ada dorongan sebagai simbolis, misalkan puasa Senin Kamis, jadi saya niatkan puasa Senin Kamis selama sebulan misalkan, untuk memutus semua karma leluhur. Dan di saat puasa itu usahakan kegiatan duniawi dikurangi, tapi spiritualnya ditingkatkan. Jadi benar-benar diniatkan betul. Itu karena saya di proses memutus itu ada 2, satu dengan membasuh kaki tadi, yang kedua adalah dengan doa. Jadi pas kebetulan ada sebuah upacara keagamaan yang di situ berkaitan dengan memutus pola keturunan. Padahal saya ikutnya lewat online, bukan offline. Tapi saya imani saya juga mengalami hal yang sama, saya melakukan hal yang sama, dan saya sangat percaya sekali bahwa sudah dilepaskan. Nah, nanti tandanya apa? Tandanya berhasil adalah ketika Anda selesai melakukan prosesi itu, kok aku jadi ringan ya, kok jadi lega ya, kok jadi happy ya, itu berarti sudah terputus. Itu karena kalau dipikul berat, maksudnya nanti itu menjadi penghambat sih kalau versi saya, jadi penghambat karena Anda akhirnya kan menumpuk, menarik semua karma yang harus Anda tebus sendirian. Itu. Nah, jalan ke depannya ini loh, kalau Anda nggak kuat ini kan membahayakan. Kalau karmanya, contoh misalkan nih, simbah-simbahnya dulu pakai penglaris, pakai pesugihan, kan kita nggak pernah tahu kesugihan itu bisa turun ke 7 turunan dosanya itu. Nah, makanya kenapa sih saya harus memutus pola keturunan? Saya nggak tahu loh apakah simbah-simbah saya dulu itu pakai pesugihan. Kalau iya, ya saya harus nanggung, karena konsep pesugihan itu kan iblis itu kan nggak bisa ngasih rezeki.
dia hanya mindah rezeki dari keturunan setelahnya nih. Harusnya untuk anaknya diangkat ke atas, harusnya untuk cucunya diangkat ke atas. Lah kita nih jadi korban gitu loh. Nah itu kan konsep pesugihan kan begitu gitu. Penglaris dan pesugihan kan begitu. Nanti kalau nggak diputus itu saya merasa ini saya sekolah sudah pinter ya, kerja keras sudah sangat kerja keras, kerja punya jabatan sudah. Saya kayaknya rasa saya itu diri saya sudah di atas rata-rata orang lain, tapi kok nggak kaya-kaya gitu. Nah ternyata saya ada dorongan untuk mutus itu. Jadi nanti bisa puasa Senin Kamis misalkan dalam 1 bulan niatkan untuk mutus itu dan yakini bahwa itu terkabul. Nanti lihat perbedaannya. Ya karena nggak bisa nyuci kakinya, ibu saya sudah meninggal 2009. Jadi ketika ada keterbatasan, ingat ada Sang Maha gitu loh kuncinya. Ada Sang Maha bisa gitu loh. Ada yang levelnya di atasnya ibu yang punya kuasa untuk mutus itu gitu loh. Jadi teman-teman ketika seperti ini jangan sampai nanti teman-teman itu terjebak sebuah teknik gitu ya, teknik tertentu atau mungkin orang yang punya kepentingan tertentu. Misalkan nih contoh, saya punya kepentingan, Mas itu saya tahu cara mutusnya, nanti silahkan ketemu di kelas offline saya, nanti kita konsultasi personal ya kan, dan itu ada tarifnya, itu bisa saja gitu loh. Tetapi saya mau kasih kuncinya teman-teman nih, jangan sampai nanti teman-teman kemakan ada yang punya kepentingan akhirnya harus begini harus begitu, dipersulit gitu. Padahal ada Sang Maha segalanya. Ingat, Sang Maha Bisa yang mutus itu hanya semudah membalik telapak tangan gitu, klutik gitu loh. Nah, tinggal Anda meyakini nggak? Ketika Anda meyakini saya punya Allah yang Maha segalanya, Maha Bisa, saya niatkan puasa Senin Kamis sebulan ini untuk memutus semua itu, melepaskan, mengembalikan ke asalnya. Udah selesai, putus itu.